Pura Mauspahit atau Pura Majapahit dengan arsitekturnya gaya Jawa Timur. Ini juga ada di Pulau Dewata, Bali. Yuk kita simak terkait kisah Pura Mauspahit ini. Semeton sahabatku, Cahaya Dharma dimanapun berada, sehat selalu, tidak sesuai dengan mastu, dimudahkan rezeki para sahabat, dan selalu setia stay di channel Cahaya Dharma. Semeton sahabatku, kalau terkait tempat ibadah umat Hindu dengan berbagai arsitektur dengan warisan budaya adiluhung dari para lelangit, para leluhur, itu sangat luar biasa. Salah satunya yaitu Pura Majapahit, mungkin ada di daerah Jawa, tapi di sini Pura Mauspahit atau Majapahit juga ada di Pulau Dewata, Bali. Ini sangat unik dan berbeda dengan pura arsitektur pada umumnya yang ada di Pulau Dewata, Bali. Karena pada umumnya pura atau tempat ibadah umat Hindu Bali pasti memiliki bangunan dengan arsitektur khas Bali, seperti batu bata merah berhiaskan ukir-ukiran. Nah, di sini perlu sahabat semeton ketahui ada satu pura yang unik di Pulau Dewata, Bali, namanya Pura Mauspahit atau Pura Majapahit. Ini di Kota Denpasar. Arsitekturnya pura ini justru lebih cenderung mengikuti gaya Jawa Timur. Inilah jejak bahwa Bali merupakan keturunan Majapahit yang secara realita masih mengajarkan tradisi dan budaya adiluhung ajaran zaman Majapahit sesuai dengan nilai-nilai sastra dan tatwa agama ajaran kitab suci Weda. Nah, berhubung lokasinya berada di Pulau Dewata, Bali, Pura Mauspahit menjadi istimewa dengan gaya bangunannya, yaitu dengan arsitek Jawanya, sehingga banyak pula dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Nah, semeton wajib melihat langsung keunikan Pura Mauspahit atau Pura Majapahit ini. Semeton sahabatku, bangunan pura ini dominan tersusun dari batu bata merah tanpa memanfaatkan ukiran bergaya Bali. Pura Mauspahit lebih menonjolkan relief di beberapa sisi bangunan, seperti arca terakota di kiri dan kanan pura, serta relief Garuda dan relief Bima masing-masing terletak di sisi kiri serta kanan Candi Bentar. Dinding bangunan pura lainnya terlihat polos dengan tumpukan batu bata merah. Nah, semeton sahabatku, banyak yang bertanya bagaimana sih sejarah Pura Mauspahit atau Pura Majapahit yang ada di Pulau Dewata, Bali ini. Dari sejarahnya perlu semeton sahabat ketahui dalam babat Wangayah Dalam, pura ini merupakan salah satu peninggalan Sri Kebo Iwo. Sri Kebo Iwo merupakan seorang ahli bangunan terkenal yang membangun Pura Mauspahit ini di tahun Saka 1200 atau 1278 Masehi. Beliau membangun Pura Mauspahit sebagai bagian dari dharma atau tugas sebagai ahli bangunan di wilayah Badung, Bali. Babat Wangayah Dalam juga menjelaskan Candi Raras Mauspahit yang menghadap ke barat merupakan pelinggih gedong bata merah besar di antara dua patung gerabah kuno. Candi ini sekaligus menjadi pelinggih utama di pura dan letaknya persis di tengah-tengah pura. Semeton sahabatku, Dharma yang budiman, di tempat ini semeton dapat mengamati Candi Gedong Majapahit. Sebelah pura yang menghadap ke selatan, candi ini dibangun atas permintaan Raja Kerajaan Bandana atau Badung yang ingin mendirikan gedong pewayangan Majapahit. Tujuannya tak lain adalah untuk mendampingi gedong Candi Raras Majapahit. Pembangunan candi ini berlangsung selama bertahun-tahun setelah Sri Kebo Iwo wafat karena kalah oleh Gajah Mada. Karena di sini Kebo Iwo mengalah demi bersatunya dan mempersatukan Nusantara sesuai dengan Sumpah Palapa Gajah Mada. Maka Kebo Iwo adalah salah satu panglima yang tangguh yang ada di Pulau Dewata, Bali yang tidak terkalahkan. Nah, semeton sahabatku, tak tanggung-tanggung, salah satu ahli bangunan atas nama Ipasek diutus ke Majapahit untuk membuat ukuran gedong pada perkembangannya. Dua candi ini menjadi pelinggih utama di Pura
Mojopahit atau Pura Majapahit. Sahabatku, Panca Mandala Pura Mojopahit ini sangat luar biasa karena di sini terbagi atas 5 halaman atau Panca Mandala. Halaman pertama tempat Candi Raras Mojopahit dan Candi Gedong Majapahit. 4 halaman sisanya terdapat beberapa bangunan, antara lain Candi Kusuma di sebelah barat halaman pertama sebagai mandala pertama. Lalu di sini ada juga Candi Renggat di selatan halaman utama sebagai mandala kedua. Jambu Sisi di sebelah barat pura sebagai mandala ketiga dan Jambu Tengah di tengah sebagai mandala keempat. Adanya Panca Mandala ini hanya ada di Pura Majapahit, Pura Mojopahit. Umumnya pura di Bali terbagi atas 3 mandala, yakni Jambu Sisi, Jambu Tengah, dan Utamaning Mandala. Tetapi di Pura Mojopahit ini terdapat 5 mandala atau Panca Mandala. Nah, sahabatku, hingga kini keberadaan Pura Majapahit, Pura Mojopahit yang ada di Pulau Dewata Bali ini tidak hanya menjadi tempat untuk beribadah, tempat untuk sembahyang, tapi juga menjadi salah satu peninggalan dan budaya di Bali. Ini masuk sebagai cagar budaya yang dilindungi. Persembahyang di pura ini pun rutin berlangsung dengan puja wali besarnya terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada Purnama Jyesta untuk memuliakan Ratu Ayu Mas Mojopahit dan Purnama kelima untuk memuliakan Ida Betara Lingsir Sakti. Nah, sahabatku, pasti semeton penasaran dengan pesona Pura Majapahit, Pura Mojopahit yang ada di Pulau Dewata Bali ini. Maka jangan ragu-ragu sahabat, segera pada tangkil ke pura ini dan masuk ke dalam pura dan rasakan sendiri vibrasi yang semeton bisa rasakan. Semoga para sahabat semeton Cahaya Dharma dimanapun berada bisa juga pada tangkil di Pura Mojopahit ini untuk lunas kerahayuan dirgayu-dirgayusa dan selalu dimudahkan segala urusan dan dilancarkan segala usaha para semeton dimanapun berada. Semeton sahabatku Cahaya Dharma yang budiman, semoga informasi terkait Pura Mojopahit yang ada di Pulau Dewata Bali ini makin memperkuat jati diri kita yang sesungguhnya di jalan Sanatana Dharma, di jalan ajaran Dharma, dan selalu mengajarkan tradisi-tradisi warisan adiluhung yang sangat luar biasa. Semeton sahabatku, semoga informasi ini bermanfaat dan tiang haturkan terima kasih atas atensi para sahabat dimanapun berada, dan salam Cahaya Dharma.